Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua hari ini bisa berkumpul lagi pada kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Bu. Sehat ya? Ya, Bu. Tetap mematuhi protokol kesehatan tidak? Ya, bagus. Selalu menggunakan masker ya. Dan sesering mungkin mencuci tangan. Ya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya pimpin doanya. Siap, doa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, sudah siap untuk belajar? Dah. Ya, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa kan semuanya? Bisa. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku telah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar makmur sentosa pribadi baku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ya. Selesai. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan link untuk kalian absen. Nah, link absen sudah Ibu kirim pada WhatsApp group. Nanti kalian bisa isi absennya ya. Nah, jika kalian sudah mengklik link absen yang Ibu kirim di WhatsApp group, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian ketik nama lengkapnya. Ketik misalnya Astri. Kemudian klik kelasnya dan nomor absen sesuai dengan urutan absen kalian ya. Misalnya Astri nomor 1, klik nomor 1. Setelah itu klik absensi jika kalian hadir pada Zoom meeting hari ini, klik hadir. Ya, lalu setelah itu klik kirim. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Apa ya? Tentang benda magnetis dan non-magnetis, Bu. Ya, betul. Tentang benda magnetis dan non-magnetis. Masih ada yang ingat pula apa contoh-contoh bentuk benda magnetis dan non-magnetis? Masih, Bu. Contohnya yaitu paku dan
magnetis dan benda Non magnetis contohnya apa? Satu orang yang jawab, siapa? Saya, Bu. Apa pita non magnetis contohnya apa? Kayu dan kertas, Bu. Ya, kalau yang magnetis? Paku dan besi. Ya, betul, pintar. Selain itu pembelajarannya lalu kita belajar tentang apa lagi? Tentang petunjuk barang. Ah ya, betul. Kemarin kita belajar tentang petunjuk pengiriman barang ya, formulir pengiriman barang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Jika kemarin kita mempelajari benda-benda magnetis dan non-magnetis, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat magnet sendiri. Lalu kita juga akan belajar tentang bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang. Pembelajaran hari ini itu mengenai tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengamati video mengenai membuat magnet, kalian dapat membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik secara tepat. Yang kedua, dengan melakukan tanya jawab bersama guru, siswa mampu menyusun langkah-langkah membuat magnet dengan cermat. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi langkah-langkah membuat magnet, siswa mampu mempraktikkan membuat magnet melalui cara mengalirkan arus listrik dan hasilnya ditunjukkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Yang keempat, setelah mempraktekkan membuat magnet, siswa mampu mendiskusikan hasil percobaan tentang pembuatan magnet melalui cara mengalirkan arus listrik pada LKPD dengan tepat. Yang kelima, dengan membaca teks petunjuk yang ditampilkan oleh guru, siswa mampu menganalisis cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk dengan benar. Yang keenam, dengan melakukan tanya jawab dengan guru, siswa mampu mempraktikkan pengisian formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk dengan tepat dan teliti. Yang ketujuh, dengan melakukan diskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengisian teks formulir pengiriman barang pada LKPD dengan tepat. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semangat tidak belajarnya? Semangat. Ya, agar lebih semangat, kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Semangat tidak? Ya, harus semangat ya. Sekarang kita memasuki kegiatan inti. Apakah kalian tahu bahwa kita bisa membuat magnet sendiri di rumah dengan beberapa cara? Ya, ada 3 cara untuk membuat magnet yang akan kita pelajari hari ini. Dengan penjelasan berikut ya. Nah, yang pertama, cara membuat magnet dengan elektromagnetik atau mengalirkan arus listrik. Caranya yaitu dengan melilitkan kawat pada paku besar. Lilitannya harus rapat ya, dan juga semakin banyak lilitannya maka kekuatan kemagnetannya akan semakin besar. Setelah dililitkan pada pada paku, kawat tersebut dihubungkan ke ujung
kutub positif dan kutub negatif batu baterai seperti pada gambar berikut. Ya. Jika sudah dihubungkan, maka dekatkan paku besar dengan paku kecil. Maka nanti paku kecilnya akan terangkat oleh paku besar. Lalu yang kedua, membuat magnet dengan cara menggosok-gosokkan magnet pada benda yang akan kita jadikan magnet. Ini contohnya kita mempunyai sebuah magnet. Lalu kita akan membuat besi menjadi magnet, maka magnet itu kita gosok-gosokkan searah kepada besi, ya. Setelah digosok, nanti besinya kalian dekatkan pada atau benda-benda lain magnetis yang lain, maka benda tersebut akan menempel pada besi tersebut. Yang ketiga, membuat magnet dengan induksi. Nah, caranya yaitu letakkan dua benda tersebut secara berdekatan dengan posisi vertikal. Kemudian letakkan jarum atau benda lain yang bisa menempel dengan magnet. Pastikan posisi magnet permanen dan konduktor tidak berubah-ubah. Amati gerakan jarum. Nah, nanti jarumnya pelan-pelan akan menempel pada benda yang akan dijadikan magnet. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita akan belajar membuat magnet sendiri melalui cara aliran arus listrik. Nah, sebelum kita membuatnya, kalian amati video berikut ya. Iya, Bu. Ya. Kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sebuah besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus listrik. Caranya yaitu dengan mengalirkan kawat penghantar pada batang bangku di sekelilingnya. Kemudian ujung-ujung kawat dihubungkan dengan baterai sehingga arus mengalir melalui lilitan kawat tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham bagaimana cara membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik? Sudah, Bu. Saja bahan-bahan yang harus kita siapkan sebelum membuat magnet. Baterai. Lalu apa lagi? paku, Terus?
besar kecil. Ya, pakunya ada dua, paku besar dan paku kecil. Ya. Lalu tadi bagaimana cara membuatnya? Kawat dililitkan ke batu besar, kemudian ujung kawat ditempelkan kutub dan negatif. Ya, betul. Semuanya berarti mengamati ya? Ya, Bu. Ya, bagus. Nah, kalian sudah menyiapkan belum alat dan bahannya? Sudah. Ya. Ada apa saja tadi? Ada ini ya, kawat ya? Ya, Batu baterai. Batu baterainya yang besar supaya dia kekuatan aliran listriknya juga besar. Kemudian ada paku besar dan beberapa paku kecil. Ya, beberapa paku kecil nih. Nah, kalau misalnya nggak ada paku kecil, boleh pakai peniti kecil juga bisa. Kan benda-benda magnetis selain paku juga ada yang lain seperti peniti, jarum, ya. Kalian bisa menggunakan itu yang ada di rumah. Nah, bisa kita praktekkan sama-sama di sini. Bagaimana tadi cara membuatnya? Lilitkan ini paku kawatnya ke paku besar. Coba lilitkan ya. Nah, coba kalian coba di rumah, tunjukkan di kamera tidak. Semakin rapat lilitannya, maka tadi aliran listriknya semakin kuat. Ini Bu, jadi ini. Udah? Ya, nah, kita tempelkan ke kutub positif dan magnetik, positif dan negatif batu baterai. Ya. Terangkat tidak? Kalian terangkat tidak? Ini paku kecilnya. Nah, Ibu terangkat. Ya, terangkat. Nih, terlihat tidak? Ya, terlihat. Ya, ini karena lilitannya sedikit, terangkatnya hanya satu. Iya, satu paku terangkat. Nah, ini adalah cara membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik. Nanti kita diskusikan bagaimana kalau misalnya lilitannya semakin banyak. Ini kan lilitannya cuma sedikit, hanya sedikit. Yang terangkat pakunya pun cuma sedikit, hanya satu. Bagaimana kalau misalnya lilitannya semakin banyak? Apa yang akan terjadi nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya. Ada yang sudah berhasil bisa terangkat? Ya, pintar. Nah, sekarang kita lanjut kepada formulir pengisian barang. Ya, formulir pengisian barang yaitu suatu format yang berisi keterangan-keterangan data penerima dan pengirim barang. Data yang harus diisi itu berupa data penerima, data pengirim, dan data lainnya. Data penerima itu dari nama, aja terus alamat, dan telepon ya.
Iya. Nah, begitu juga data pengirim. Harus ada nama, alamat, dan juga nomor telepon. Apa tujuannya dicantumkan nomor telepon pada formulir pengiriman barang? Untuk memudahkan kurir Pengiriman barang mencari alamat. Memudahkan kurir mencari alamat. Iya, Kesulitan mencari alamat. masih ingat ya pembelajaran yang lalu ya? Apa pentingnya mencantumkan nomor telepon pada formulir pengiriman barang agar kurir lebih mudah dalam mencari alamat tersebut. Jika dia kesasar, jadi dia bisa menghubungi telepon penerima barang, ya, orang yang menerima barang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada contoh formulir pengisian barang. Ada nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsinya, kota, kabupaten, dan nomor telepon. Nah, data-data ini nanti kita diskusikan pada lembar kerja peserta didik sesuai data yang sudah ada di LKPD. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Paham semuanya? Ya anak-anak, tadi kalian sudah mengamati cara membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik dan juga cara mengisi formulir pengiriman barang. Selanjutnya kita diskusikan lembar kerja peserta didik. Linknya akan Ibu kirim melalui WhatsApp grup ya. Ya, Bu. Nah, ini Ibu share link LKPD. Kalian dapat mengerjakan link tersebut ya melalui aplikasi Live Worksheet. Kalian tinggal klik saja. Nanti kerjakan sesuai instruksi yang ada pada LKPD. Nah, jika kalian sudah mengklik link tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah lembar kerja peserta didik yang harus kita diskusikan. Ya. Ya, Bu. Ini ada alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat magnet dan juga langkah-langkah kegiatannya. Kalian baca dulu langkah-langkah kegiatannya ya dengan teliti. Ya, Bu. Setelah kalian melakukan praktek di rumah, tuliskan hasil percobaan kalian. Jika kawat dililitkan sebanyak 5 kali, maka berapa jumlah paku kecil yang menempel? Kalian tinggal klik saja di sini, diketik ya. Lalu Ya, Bu. yang kedua, Ya, jika Bu. lilitan ada berapa paku kecil yang terangkat? Yang ketiga, jika 20 lilitan maka akan berapa paku kecil yang menempel pada paku besar? Lalu kalian simpulkan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Selanjutnya ke pengisian formulir pengiriman barang. Di sini ada deskripsi data. Ada data penerima dan juga data pengirim. Kemudian kalian isi data formulir pengiriman barang sesuai dengan deskripsi data yang tadi. Nama awalnya siapa, nama akhir itu berarti nama belakangnya. Alamatnya di mana, provinsinya di mana, isi sesuai data yang ada pada deskripsi tadi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalian semua nanti kita diskusikan ini pada WhatsApp group. Jika sudah selesai, kalian screenshot hasil kerja kalian dan kirim di WhatsApp group. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Anak-anak,
Selanjutnya kita diskusi melalui WhatsApp group. Ya, kita keluar dulu dari Zoom ini. Kita diskusi di WhatsApp group. Setelah itu, nanti, jika sudah selesai diskusi, kita gabung lagi pada Zoom meeting. Ibu beri waktu 40 menit untuk kalian diskusi dan juga melakukan percobaan di rumah. Paham semuanya? Paham. Nah, anak-anak, sekarang kita presentasikan hasil diskusi yang telah kita lakukan pada WhatsApp group. Ibu minta perwakilan dari beberapa siswa untuk membacakannya ya. Sudah siap? Bravo. Ya, anak-anak, Ibu akan menampilkan hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi ya. Silakan dibacakan Anissa. Nomor 1, 5 jumlah kasus kecil atau nomor 2, 10 lilitan jumlah paku atau peniti yang menempel ada 3 dan 20 lilitan jumlah paku kecil dan peniti yang menempel ada 6. Kemudian kesimpulannya. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat dikumpulkan bahwa semakin banyak lilitan maka sifat magnet pada paku semakin besar, sehingga semakin banyak paku kecil atau peniti yang akan tertarik paku besar. Ya, betul. Kalau Anissa pas 5 lilitan tidak ada yang menempel ya? Iya. Ya, mungkin kerapatannya kurang ya, jadi tidak ada yang menempel. Coba untuk yang lain. Mutiara Kansa. Tolong bacakan ini Mutiara Kansa, terlihat tidak? Paku kecil atau peniti yang menempel 5 Ya. lilitan 1, 10 lilitan 2, 20 lilitan 3. Ya, betul ya. Dan hampir semua dari hasil diskusi tadi mengenai praktek membuat magnet itu dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan dan semakin rapat lilitan, maka paku kecil yang tertarik akan semakin banyak pula ya. Iya. Nah, semua pasti seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, betul. Nah, sekarang yang Iya, Bu. formulir. Ya, pengisian formulir masih ada beberapa yang pengisiannya terbalik. Nah, dari deskripsi data yang ada pada LKPD, yang menjadi penerima barang itu siapa? Bawah.
Handoko. Handoko. Handoko Iya. Handoko harahap adalah barang ya. Betul. Berarti yang menjadi pengirim barang siapa? Sandi Santoso. Sandi Santoso, betul sekali. Ya, tadi masih ada beberapa yang terbalik. Sandi Santosonya menjadi penerima dan Handoko Harahapnya menjadi pengirim. Seharusnya yang menjadi pengirim barang adalah Sandi Santoso dan yang menerima barang adalah Handoko Harahap. Bisa dipahami semua anak-anak? Bisa, Bu. Ya, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Tadi kan Semakin banyak lilitan, maka semakin banyak juga paku yang ketahuan paku besar. Oh ya, betul. Betul sekali, Fitan. Dari praktek yang telah kalian lakukan, membuat magnet dengan cara mengalihkan aliran listrik, semakin banyak lilitan, maka semakin banyak paku yang menempel pada paku besar. Ya, betul. Lalu apa lagi? Lagi tadi bahwa data penerima dan pengirim barang tidak boleh tertulis terbalik ya. Balik. Ya, kalau datanya terbalik, maka nanti akan salah kirim, betul tidak? Oh, berarti kalau kalian mengisi formulir pengiriman barang, maka datanya harus diisi dengan baik, dengan teliti, jangan sampai tertukar. Ya, anak-anak, setelah kita mempelajari hari ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya jadi bisa membuat magnet sendiri. Ya, betul. Kita membuat magnet sendiri. Dengan cara apa tadi kita membuatnya? Dengan cara apa tadi kita membuatnya? Dengan cara mengalirkan listrik. Ya, betul. Kita membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Jadi kalian sudah bisa ya? Ya, Bu. Dari tiga cara membuat magnet, kalian sudah bisa satu. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat magnet yang kedua dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara menggosokkan magnet. Ya. Iya, Bu. Ya. Terus apalagi yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Saya juga jadi mengerti cara mengisi formulir pengiriman barang. Iya, jadi bisa ya kalian ngisi formulir ya. Kalau misalnya kalian mau mengirim barang ke keluarganya yang ada yang jaraknya jauh, bisa ya? Ya, sudah penting kalian sudah tahu alamatnya dan juga nomor teleponnya. Ya, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian nanti kerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya akan Ibu kirim di WhatsApp grup. Sudah Ibu kirim ya pada WhatsApp grup.
Kalian tinggal klik saja. Jika kalian sudah mengklik link yang tadi Ibu kirim di WhatsApp grup, maka kalian dapat mengerjakan evaluasi ya, dalam bentuk seperti ini. Nah, sebelum mengerjakan soal evaluasi, tulis dulu nama kalian, nama lengkap ya. Klik kelasnya dan baca dengan teliti soalnya. Ya. Iya, Bu. Dengan baik soal dan pilihannya, pilih jawaban yang paling tepat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, jika sudah selesai, kalian tinggal klik kirim. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Ya, anak-anak. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Dan kalian tetap jaga kesehatan di rumah ya. Ya, Bu. Karena sebentar lagi minggu depan kalian akan menghadapi ulangan akhir semester ganjil. Untuk pembelajaran selanjutnya, pada hari Selasa besok kita akan melanjutkan pembelajaran keempat. Ya. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, pimpin doanya ketua kelasnya. Siap, doa dimulai. Siap. Doa selesai. Ya anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa semuanya. Ya, Assalamualaikum, Bu. Ibu tutup ya. Ya, Bu. Ya, Bu.